Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang moho welas, Ar-Rahimi tur moho asih. Kul ngucapo sira Muhammad, huwa utawi pitakone wong kafir, Allahu utai Gusti Allah iku ahadun tunggal. Allahu utai Gusti Allah iku as-samadu panggonan ngadu. Lam yalid ora nglahirna sapa Allah, walam yulad lan ora den lahirna sapa Allah, walam yakul lan ora ana sapa Allah, walam yakul lan ora ana lahu iku tetep keduwe Gusti Allah kufuwan utawi sepadan sapa ahadun salah suwijine wong. Surat Al-Ikhlas 1-4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh iku ana sing gawe, mula encapno tauhide. Ojo terlalu nuruti weteng, supaya atine gak sampak beteng, supaya atine gak sampak beteng. Syair ini penjabaran dari surat Al-Ikhlas yang mana mudah dibaca, mudah dipahami, tapi angel diterapno. Paham segala sesuatu sudah digariskan, sudah diatur, sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Tapi kadang-kadang nek dipraktek rada angel. Saya punya cerita, ini kisah nyata. Punya teman, anaknya usia 9 tahun. Sakit ndak sembuh-sembuh. Neng dokter mari, neng kiai mari, neng dukun mari, ndak sembuh-sembuh. Pada saat saya ketemu, kebetulan anaknya sudah meninggal. Tapi wis ikhtiariku jungkir walik sudah dilakoni. Cuman pada saat setelah anaknya meninggal, dia itu cerita, andaikan waktu itu ono setan isok nyembono, tak gawa nang setan. Saking kepinginnya anaknya itu sembuh. Lho iki Islam. Tapi karena tauhide ku gak mancep, koyok-koyok sing gawe sakit iku dudu Gusti Allah. Sampai kate marani setan sing penting isok nyembono anake. Andaikan ketemu iblis sembuh, ya tetap sing nyembono Gusti Allah. Nah ini yang menurut saya di awal tadi, syair iki gampang diwoco, gampang diwahami, tapi kadang-kadang dipraktekkan itu rada angel. Tergantung kejelian kita, tergantung kesabaran kita. Ketika diuji oleh Gusti Allah, gelem sabar apa ndak.
Saya juga diuji sakit, ya sampai ke saiki gak waras-waras. Kadang kalau lagi kambuh kayak kemarin di Jakarta tiba-tiba sudah ngedrop, ndas ngelus kudu meneng. Tapi saya kembalikan, bulan lalu saya dapat berita di komunitas saya itu ono sing wis budal. Oh, alhamdulillah masih dikai sehat terus gitu. Dan kadang-kadang juga kita ini ndonga ning Gusti Allah, ya Allah nek kula niku sehat lho. Manfaate luwih kathah ketimbang kula sakit. Lha kok ndongane apik. Tujuannya apik. Tapi nyatane belum diijabahi oleh Allah. Terus apa kene kate misalnya ngamuk ya kenapa sampean Gusti Allah kula niki wis ibadah wis macam-macam. Nah ini kan soal kesabaran. Apakah ketika kita diuji bahwa segala sesuatu itu dari Allah, ujian ya teko Allah, gelem sabar apa tidak? Kalau bahasa Yai tadi ya wis disyukuri, wong kabeh iki ya karepe Gusti Allah. Sama dengan kondisi guru kita yang sekarang ini juga diuji. Apakah mau sabar atau tidak? Yo diuji dengan kondisi yang sakit. Apakah masih mau istiqomah ngaji atau tidak? Nyatanya alhamdulillah guru kita masih menerapkan istiqomah, wayai ngaji, tetap ngaji. Nah ini menurut saya adalah iling-ilingan buat kita semua. Kita dikasih contoh oleh guru kita, ya sudah. Apa yang terjadi sudah, itu adalah harus terjadi. Tetapi ikhtiar tidak boleh dihindari. Ikhtiar tidak boleh tidak dilakukan. Tetap, kalaupun ikhtiar belum ada hasil, balik bahwa ini adalah ujian. Seberapa sabar kita menghadapi ujian dari Allah. Ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah suwe tambah tua, tambah suwe tambah balelo, tambah suwe tambah sering loro, tambah gampang lali nang Allah, tambah gampang lali nang Allah. Pemahaman kula yakni dikutip dari surat Al-Ikhlas. 1 bulan yang lalu niku kan bulan Ramadan. Sekarang sudah terlalu. Waktu cepat, sangat cepat berlalu. Lah umur kita niki nggih ngoten. Gak tambah malah susut. Secara hakikat kan tambah susut, tambah titik jatah kita. Lah niki nek mboten dibarengi kali menambah nilai-nilai ibadah ini kan semakin rugi. Lah nek ningali syair niki kan kathah contoh tiyang niku tambah tua, tambah pangkat, tambah diparingi nikmat rezeki niku oleh penyakit rumangsa. Wah, pangkat kudu apa wis rumangsa. Bisa ngetak merono iso kakek. Duite akeh, ya rumangsa. Nah, ini penyakit rumangsa nih. Disepelekno akhirnya sing memberikan semua kenikmatan itu tadi. Mudah-mudahan kita ini dengan iling-ilingan semakin seperti niki bisa introspeksi diri, hati kita ini bisa terjaga untuk mengontrol biar tidak gak nemen-nemen melenceng. Itu mohon pemahaman kula, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo sampai lali sirine
Ojo sampai lali sholawate, tundukno kabeh pengridune, supaya bisa oleh ridhone, supaya bisa oleh ridhone. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang bisa saya pahami pada ngaji sore ini ialah bahwasanya pada bait syair ini kita itu dianjurkan jangan sampai lupa untuk zikir sirri, apalagi sholawat, agar kita bisa mengendalikan diri kita dengan segala cobaan atau gangguan, yang artinya cobaan atau ujian itu bukan malah menurunkan kualitas hati kita, akan tetapi meningkatkan kualitas hati kita, keyakinan kita, iman dan takwa kita. Kulo niku gak ada terios, gak ada cerita kulo piyambak, pengalaman kulo piyambak sewaktu kulo niku diengken mantuk bulan awal Oktober niku lek mboten salah. Kulo niku mantuk saking Mesir niku mboten gadah visa. Mboten gadah visa kulo mati setahun. Artinya jikalau saya pulang minimal itu saya harus membayar denda sekian ribu pound atau sekian juta. Bahkan lebih dari 10 juta pun bisa terjadi, tergantung polisi bandara yang ada di sana. Akan tetapi saya itu selama diperintah pulang itu saya berpegang itu saja yang saya pegang. Semua persyaratan saya nopo lengkapi nggih, nopo mados tikete nggih, nyiapaken barange nggih, sedaya niku wau. Nah, bertepatan di bulan itu bulan Maulid, dan beliau Buya Umi itu lek boten salah waktale teng Madinah waktu umroh ke Turki niku. Nah, kula niki mulai berangkat mau pulang, mulai rumah saya sampai bandara niku sholawat. Sing kula pegang niku sholawat. Ya, akhirnya pas waktu kula dicek sampai imigrasi itu kan paling ditakutkan bagi orang-orang yang tidak lengkap persyaratannya. Nah, nggih dilala kula niki nggih dikengen ngedep riyen teng polisine bandara niku wau. Kula nggih bismillah tatak wonten mawon. Tapi kula niku mboten beto uang cash lebih dari 500 pound itu mboten beto. Soale napa pada saat itu uang pound Mesir saya itu sedikit. Jadi ketika saya didenda, nggih, insyaallah kula nyilih rencang-rencang riyen baru dibayar ngoten saged mantuk. Tapi dilalah kersane ngalah, kula waktu ngedep teng polisi bandara niku, polisine cuma guyu mawon. Guyu terus ditanggapi, "Kamu Al-Azhar?" "Nggih." "Ya, saya Al-Azhar." Gitu. "Sudah hafal Quran?" Belum, masih proses." Kula jawab ngoten. Enggak banyak omong, enggak banyak basa-basi. Akhirnya paspor saya langsung distempel dan saya langsung bisa pulang dengan lancar. Nah, niku sangat menjadi pelajaran bagi saya, karena apa? Pegangan saya itu sholawat, zikir sholawat sing nopo ketepaan Buya Umi ini kita Madinah ya. Jadi deg-degan kali Kanjeng Nabi niku nggih kula yakin bismillah donga kula diijabahi ngoten. Kula
pegangan iku mawon nggih akhirnya terjadi alhamdulillah. Nggih. Niku sing saged kula pahami pada ngaji kali ini bahwasanya jangan sampai zikir siri kita itu atau cobaan ujian kita itu menurunkan kualitas atau melalaikan zikir kita, akan tetapi sebisa mungkin ujian dan cobaan itu bisa meningkatkan kualitas diri kita, kualitas hati kita, dan iman takwa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh iku ana sing gawe mula enjepno tauhide, ojo terlalu nuruti weteng supaya atine gak sampe peteng. Supaya atine gak sampai peteng. Menyimpulkan secara singkat, syair pada sore hari bersumber dari surat Al-Ikhlas. Perlu kita fahami salah satu bentuk petenge ati niku nuruti nafsu. Oke, mila nalikane kita niki mboten pingin atau ketika keadaan hati kita ini gelap, penuh dengan penyakit, penuh dengan keburukan, obatnya adalah khala'ul batni. Jadi mengosongkan perut, kalau syariatnya itu puasa. Akan tetapi makna dalam syair ini adalah tidak terlalu menuruti isi perut atau weteng. Maksudnya adalah nafsu, tidak perlu menuruti nafsu. Maka dari itu pentingnya kita ini menjaga hati dengan cara ojo terlalu nuruti nafsu. Karena kita ini dituntut dan diajarkan, diciptakan hati kita ini untuk difungsikan dengan baik, yaitu sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad kita ini tercipta Gusti Allah sing nyiptakaken. Rasane ati niki Gusti Allah ingkang jalanaken. Fungsine ati niki diparingi kekuatan saking Allah. Mila kita kudu sadar nafas kita, laku kita, kesehatan kita bener-bener kudu dibalikaken teng Gusti Allah. Gampang ini tiyang niku amanah kali nopo ingkang diparingi saking Allah. Kita ngaji nggih kedah amanah, lek sampun amanah semampune nggih nglampahi nggih nyambungaken sedaya teng Gusti Allah. Mila lek sampun pasrah teng Gusti Allah, sampun nyendelaken sedaya teng Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal noto, dan totone Gusti Allah niku totoan ingkang paling sae, boten enten ngeluwihi saene totoan saking Allah. Mila niki mawon ingkang saged kula sampaiaken, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah suwe tambah tua, tambah suwe tambah balelo, tambah suwe sering loro, tambah gampang lali nang Allah, tambah gampang lali nang Allah. Syair yang kedua merupakan sebuah sindiran, tapi intinya adalah ada anjuran. Sindirannya adalah karena dalam hidup ini dihadapkan dengan berbagai masalah, berbagai macam ujian dan cobaan. Kebanyakan manusia tidak cepat untuk sumenden ke Allah yang as-somad ini. Sedangkan semua permintaan, semua pengaduan itu kan
sudah di situ. Yang serba maha memberi, maha membuka, maha segala-galanya itu As-Somad. Harus kita berusaha. Yang namanya manusia, semakin hari umur kita semakin berkurang, yang disampaikan Mbak Yudi tadi. Secara hakikat kita ini umur semakin sedikit, bukan tambah. Bagaimana umur kita dikurangi, semakin sedikit umur kita tapi semakin bagus amal kita. Ini harapannya. Sebab kata Nabi, khairun nas mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Kita harus berusaha menjadi sebaik manusia yang ketika umur kita panjang, yakni secara syariat, tapi selalu berusaha menjadi hamba yang bagus, wa hasuna amaluhu, semakin bagus amalnya. Kalau kita bisa bagus amalnya, maka kita akan mendapatkan fasilitas dari Allah, dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang bagus. Jangan sampai kita masuk ke dalam syair ini, tambah tua tambah balelo. Karena apa? Ya hatinya sakit, tidak ditambani. Lah obatnya penyakit hati kan diantaranya ya amal-amal soleh, kumpul wong soleh seperti ini kan nambani hati loro. Ya, kita kadang-kadang nggak merasa kalau hati kita tuh sakit, tambah suwe sering loro. Padahal nggak merasa kalau kita sakit, padahal sakit. Secara jasad kita sehat. Bisa macul ke sawah kalau seperti saya ke petani, tapi ya dalam hati penyakitnya gak karu-karuan ya. Nah, makanya kita harus sadar diri dengan syair ini supaya kita masuk atau bisa mengamalkan hati kita, diri kita untuk selalu sumain dan marang dat kang moho somat nih wow di tempat meminta ini. Jadi kalau kita punya permasalahan apapun, supaya kita cepat lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syair ini mudah-mudahan kita semakin menjadi hamba Allah yang sering atau senang dengan berbuat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo sampak lali sirine, ojo sampak lali solawate, tundukno kabeh pengridune supaya bisa oleh ridone, supaya bisa oleh ridone. Bismillahirrahmanirrahim. Syair yang ketiga ini kita ditekankan, sangat ditekankan supaya kita tidak lupa dengan siri. Nah dulu kita diberi kewajiban oleh Romo Yai dzikir siri. Nah pemahaman saya bahwa dzikir siri itu tidak hanya kita di dalam hati mengucapkan Allah Allah atau sirullah sirullah, tidak hanya itu. Karena apa? Di sini Romo Yai juga menggabungkan dengan surat Al-Ikhlas. Berarti pemahaman saya di sini kita jangan sampai lupa dengan siri, berarti kita jangan sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saja kita berada, jangan sampai kita lupa dengan Allah. Karena tadi dibahas bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Dan qiyamu binafsihi. Nah, kita di mana saja ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat, maka kita langsung ingat kepada Allah. Ketika diberi rezeki, kita ingat kepada Allah. Jangan sampai lupa dengan siri. Siri ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi cobaan juga kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kita tidak boleh lali sirine, itu harus selalu setiap saat kita harus
ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Romo Yai pada awal-awalnya. Yang kedua adalah ojo sampai lali sampai sholawati. Tentunya kita sholawat itu adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga tidak harus lupa. Jangan sampai lupa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi apapun. Kalau kemarin hari Jumat kita bahas wakunu ma'as-shodiqin, bahwa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi satu sifat yaitu sidqun, maka kita juga harus berusaha semaksimal mungkin. Kita ingat kepada Rasul, kita bersolawat kepada Rasulullah, berarti kita ingat apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dari segi apa? Dari segi akhlak, dari segi adab atau akhlak tadi, dari segi ilmu. Kita berusaha bagaimana kita selalu ingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu syair yang ketiganya tunduk no kabeh peneridu ini tadi, apa yang menggoda kita, yang berusaha meracuni diri kita, walaupun memang di dalam diri kita itu ada yang malaikat, ada yang jin korin, tetapi bagaimana kita ini tetap mengikuti yang namanya malaikat. Artinya apa? Kita terus jalan lurus. Makanya yang pertama tadi adalah ingat kepada Allah, ingat dengan sirri, maka insya Allah ketika ada godaan, maka kita kembali kepada yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dihilangkan atau ditundukkan semua pengridu, maka akan kita peroleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh iku ana sing gawe mula anjabna tauhide, ojo terlalu nuruti wedang, supaya atine gak sampai pedang, supaya atine gak sampai pedang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Obrolan yang sungguh barokah di hari Ahad tanggal 4 Mei 2025 bersama dengan Abah Yai Muhammad Syafiul Arifillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokahipun sedaya pengawasan obrolan menika menjadi wasilah kesembuhan Romo Yai. Alhamdulillah. Nyun sewu menyimpulkan atau pemahaman syair ke-1 dari sore hari ini berkaitan dengan kita betul-betul diingatkan, diberi eling-eling supaya mampu meningkatkan kesadaran diri bahwasanya semua ini yang terjadi pada diri kita, keberadaan kita, semuanya karena ada yang menciptakan, ada yang menghidupkan, dan pada akhirnya nanti juga akan dikembalikan. Maka kualitas atau kemampuan meningkatkan kesadaran diri ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian diri kita, dimana dengan kita terus melakukan peningkatan kualitas diri, fa insyaallah itu adalah jalan kita betul-betul bisa menancapkan tauhid, sehingga dijauhkan dari perilaku untuk nuruti nafsu atau terlalu nuruti weteng. Dengan demikian lebih lanjut maka kita harus mampu mengembangkan, atau caranya yaitu mengembangkan sifat-sifat yang baik yang kita miliki. Sifat-sifat baik itu
tentu harus kita tekuni, harus kita jaga, harus kita rawat. Salah satunya dengan istiqomah mengikuti obrolan ini adalah menjaga sifat-sifat baik, dimana dengan kita mengembangkan sifat-sifat baik, kita akan terjaga dari perilaku jauh dari sifat-sifat yang menjauhi tauhid kita. Selanjutnya, kita harus mampu menghindari godaan. Untuk menghindari godaan, kita harus ada di ekosistem yang tepat. Kita harus berada di lingkungan yang tepat. Saya sering menyampaikan pada para santri, santriwati, khususnya para murid di hari Sabtu itu, bahwasanya kalian atau kita semuanya beruntung ada di Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin ini, karena kita ada di lingkungan yang tepat, di mana kita dilatih untuk terus meningkatkan kualitas diri kita. Kita terjaga dari perilaku-perilaku yang negatif, dan kita terus memiliki kesempatan untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita. Lebih-lebih kita bersama dengan mursyid, dengan guru yang mengerti kita, yang karenanya kita harus terus bisa istiqomah. Kita bisa rugi kalau kita keluar dari lingkungan yang baik ini, karena lingkungan yang baik ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan kita. Keberadaan kita ini layaknya iman, terkadang naik, terkadang turun. Oleh karena itu, godaan-godaan sesaat yang berisi kepuasan itu sesungguhnya adalah kepalsuan, karena dia tidak bisa dinikmati dan tidak bisa untuk menjadikan wasilah memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus terus kita berusaha semaksimal mungkin menghindari godaan-godaan yang bersifat negatif, dan kita harus sadar betul bahwa hal-hal yang bersifat kepuasan itu semuanya hanya sesaat saja. Pangapunten ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh iku ana sing gawe mula encepno tauhide, ojo terlalu nuruti weteng supaya atine gak sampai peteng. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya awal Ramadan, saya itu diminta oleh pengurus takbir, ketua takbir masjid, supaya menyampaikan tausiah yang judulnya itu imannya para sahabat. Maka ketika habis taraweh di awal Ramadan, saya teringat sebuah kitab yang ditulis oleh seorang penulis Mesir terkenal, Muhammad Khalid, yang menulis dengan judul Rijalur Rasul, Rijal Haular Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pas saya buka itu, saya buka saja tepat pada seorang sahabat, di mana riwayatnya itu memang sepanjang saya membaca kitab-kitab sirah dan sahabat itu paling sedikit. Nah, nama sahabat itu adalah Imran bin Husain.
ya, bukan dengan sin tapi dengan shad. Maka meskipun referensinya sedikit, tetapi tetap saya sampaikan karena hati saya itu ya senang dengan apa yang tertulis di situ. Imran bin Husain itu masuk Islam pada tahun ke-7 setelah Hijriah. Tepatnya ketika perang Khaybar. Beliau berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja dengan tangan kanan beliau. Ya. Dan sejak itulah maka tangan kanan beliau, ya, Imran bin Husain tidak pernah ya berbuat kecuali yang baik-baik. Sebegitu wirainya, sebegitu zuhudnya. Beliau ini diceritakan dalam sejarah tidak pernah ya tangan kanannya ini memegang kemaluannya meskipun ya dalam keadaan darurat. Nah, beliau ini suatu saat mendengar para sahabat ya mengadu kepada Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maknanya demikian, ya Rasulullah, mengapa kami ini ketika berada di sisimu perasaan kami ini selalu berada seolah ya menjadi tenang, setenang-tenangnya, seolah kampung akhirat itu ya tampak di depan mata kami. Ya. Maka Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab ya, yang maknanya, demi Allah yang nyawaku berada di dalam genggamannya, genggaman Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian selalu berada dalam suasana seperti itu ketika berada di sisiku, tentu para malaikat akan menampakkan dirinya dan menyalami kalian. Tetapi yang demikian itu akan kamu rasakan hanya sewaktu-waktu saja pada suatu saat. Ketika mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu, Imran bin Husain bertekad kuat, ya apa carane suasana di mana saja, kapan saja, suasana batinnya itu seperti ya ketika berada di sisi beliau, di mana kampung akhirat selalu berada di depan matanya, dan malaikat ya apa carane iso hadir dan menjabat tangannya. Maka beliau menjadi ya seorang, memutuskan diri menjadi seorang yang qira'i dan zahid, bertekun ibadah, dan itu kemudian dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jasad beliau ini ya sakit ya. Maka suatu saat beliau berdoa, semoga Allah menyembuhkan dari penyakitnya. Maka Allah Subhanahu wa taala beberapa waktu kemudian menyembuhkan beliau ya. Tetapi kemudian beliau merasa getun luar biasa ya. Mengapa demikian? Karena ya dengan tekadnya beliau supaya hatinya menjadi tenang, seolah berada di kampung di akhirat, dan malaikat selalu menziarahinya ya, dan bersalaman dengan dianya setiap saat. Karena memang akhirnya beliau itu mendapatkan salah satu di antara sekian puluh sahabat, sekian ratus sahabat yang diberikan oleh Allah keistimewaan. Imran bin Husain ini diberi keistimewaan oleh Allah, tiap harinya ini bertemu dengan malaikat dan malaikat bersalaman dengannya. Maka ketika disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya itu, maka malaikat itu tidak datang lagi. Maka beliau menangis ya sejadi-jadinya dan getun dalam meminjam istilah Jawa secara luar biasa. Maka dengan berat hati beliau meminta kepada Allah lagi supaya penyakitnya itu dikembalikan lagi. Maka beberapa saat penyakitnya itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai lamanya kurang lebih 30 tahun. Kalau meminjam istilah Jawa, beliau ini salah satu sahabat Kanjeng Rasul yang menjadi kembang amben. Dan beliau terus bertekun beribadah
ya, meskipun beliau ini diperintahkan ya untuk oleh Umar bin Khattab ke Basrah, beliau tetap menuruti, dan meskipun dalam keadaan seperti itu beliau merasa senang. Karena apa? Malaikat kembali lagi ya selalu menziarahi kediaman beliau dan selalu berjabat tangan dengan beliau. Ya. Maka ketika menjelang ajalnya para sahabat ini ya berkerumun berdatangan ya di rumah beliau dan mengatakan, ya Imran bin Husain, ya, mengapa ya Anda ini ya seperti ini? Jawab beliau singkat, ya, apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kusukai. Inilah merupakan salah satu di antara ciri dari seorang mukmin, di mana beliau itu ridho dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pilihan yang terbaik. Dan pilihan yang terbaik itu tidak bisa dimengerti oleh banyak orang kecuali orang yang merasakannya. Dan beliau terus seperti itu karena apa? Karena merasa hatinya ini tetap, meskipun dicoba seperti itu, hatinya selalu ridho. Karena beliau ini, mengapa tidak ridho? Karena tiap harinya para malaikat ini datang kepada beliau dan menjabat tangan beliau, ya. Dan hatinya, keadaan batinnya ya, seolah berada di kampung akhirat. Oleh sebab itu, ya, maka apa cerita ini menggugah kita semuanya, ya, meskipun ya, kita ini diuji, ya, maka ujian itu tidak seperti yang diuji oleh ya, orang-orang besar, ya, para sahabat, oleh para ahli ma'rifat, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berusaha bagaimana caranya, ya, meskipun kita ini tertatih-tatih, khususnya keadaan badan kita, tetapi kita berjuang, ya apa caranya kita ini ya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu kita berkumpul dengan orang-orang saleh seperti dalam majelis ini, seperti yang telah ya diperintahkan, seperti yang diajarkan oleh guru kita Romayai Syekh Arif Billah. Mudah-mudahan kita semuanya ini ditakdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ridho hati kita. Amin, ya Allah. Dan kita mendapatkan tetesan dari guru kita dan guru-guru beliau. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah suwe tambah tua, tambah suwe tambah balelo, tambah suwe tambah sering loro, tambah gampang lali nang Allah, tambah gampang lali nang Allah. Yang saya pahami dari syair ini adalah setiap hari kita akan menuju yang namanya maut. Artinya tambah tua itu suatu kepastian. Nah, tambah tua itu fisik kita juga semakin menurun kekuatannya. Sehingga tadi yang sempat disinggung juga oleh Pak Yudi, Pak Din, bahwa kita harus pandai-pandai, harus cerdas, kalau istilahnya Romo Yai, bahwa semakin sempit kesempatan itu, kita harus pandai-pandai memanfaatkannya. Karena yang namanya jatah umur tidak bisa ditambah, tidak bisa berkurang. Kalau sudah waktunya datang, ya pasti datang. Kita gak bisa menolak. Ya kita harus cerdas memanfaatkan sisa waktu yang masih diberikan oleh Allah. Nah, tantangannya, bahwa semakin tua itu fisik kita juga akan semakin turun. Maka dengan cara apapun kita harus cari, dengan cara apapun kita harus kejar, supaya kesempatan yang semakin sempit ini menjadi kualitasnya menjadi lebih baik, sehingga kita lebih dekat, sehingga apa yang disampaikan di akhir syair tadi, bahwa tambah gampang lali nang Allah semakin bisa kita hindari.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Romo, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo sampai lali sirine, ojo sampai lali halwate, tundukno kabeh pengridune supaya bisa oleh ridane, supaya bisa oleh ridane. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kalau hormati Romo Yai Saiful Ma'arif Billah, mugi tansah pinaringan kesehatan sang Allah. Amin. Para jamaah rencang-rencang sedaya ten mriki kula nyobi napa ingkang saged kula pahami saking syair ingkang dipun gubah kalian Romo Yai. Di akhir syair atau syair bait yang ketiga ini, ojo sampai lali sirine, ini sebuah anjuran yang diharapkan bisa dilakukan oleh semua hamba Allah setelah merenungi surat Al-Ikhlas, setelah berpikir secara mendalam kandungan dari surat Al-Ikhlas dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Bahwa surat Al-Ikhlas menika secara fadilah kita sudah tahu semuanya. Membaca 3 kali saja sama nilainya dengan membaca Al-Quran secara keseluruhan. Ini tidak lepas dari qawaidut tauhid, yaitu kaidah-kaidah ataupun pilar-pilar tauhid yang termuat di dalam surat Al-Ikhlas. Kata sangat para ulama ingkang negesaken masalah tauhid, ya. Tauhid utawi nyuwejekaken Allah niku nggih intine nggih teng surat Al-Ikhlas. Terus lek tiyang kepingin semerep tauhid, tiyang lek kepingin sapundi anggenipun piyambake niku ngaku sebagai hamba Allah, ki jawabane teng surat Al-Ikhlas. Teng surat Al-Ikhlas napa niki teng tafsir Ibnu Katsir kedhi kula nukil teng mriki. Pramila kula jenengan menawi mirsani asbabun nuzul surat Al-Ikhlas menika niki macam-macam versine, tapi sing paling populer berdasarkan beberapa tafsir itu adalah inggih punika nalika tiyang musyrik kanggo teng Gusti Kanjeng Nabi, ya Muhammad kun suprobakalana, wahai Muhammad coba sifati bagaimana Tuhanmu. Maka Allah sendiri yang menjawab melalui Al-Quran dengan dawuh qul huwallahu ahad. Allah niku ingkang moho ahad, moho suwiji. Moho suwiji ay tafarrada ay mutafarridu bil uluhiyati war rububiyyati. Allah niku moho suwiji anggenipun dados pangeran ingkang dipun wastani ilah utawi pangeran, inggih punika zat ingkang maha sempurna, lajeng dipun lajengaken Allahus Samad, Allah satu-satunya tempat bergantung. Jadi nggih melalui syairipun Romo Yai menika saderenge sing aja lali sirine sebagai anjuran inti niki Bayai ini nyukani pirsa teng kula panjenengan untuk sadar diri bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang tercipta dengan penuh keterbatasan. Penuh keterbatasan dari segi apapun. Nganti digambaraken tambah tuwa, tambah suwi, tambah tuwa, tambah balelo, sering loro. Akhiripun niku dadosaken nali dhateng Allah. Lah niki minangka ciri-ciri utama makhluk, bahwa makhluk itu selalu dhaif, selalu lemah, selalu membutuhkan kepada zat yang maha sampurna inggih menika Gusti Allah Ta'ala. Pramila qul huwallahu ahad, dicepke tauhide namung Allah.
Allahu ahad, namung Allah, namung Allah, namung Allah. Napa kemawon iku namung Allah. Kula kali panjenengan seneng nggih namung Allah ingkang saged kita seneng, susah nggih namung Allah. Kula panjenengan trima balak nggih namung Allah. Sedaya niku sangka Allah, namung Allah. Pramila kalau sudah dimaklumatkan sama Allah bahwa Allahus Somad, Allah itu namung setunggal, Allah niku pengatur satu-satunya dan tiada tanding, yang paling maha berkuasa, paling maha mengetahui dan paling segalanya. Setelah Allah maklumatkan tersebut, harapannya kita itu adalah setelah tahu, karena proses merenung berpikir lama, tahu kita itu penuh kelemahan, penuh keterbatasan, penuh kecerobohan. Harapannya adalah kita dengan dawuh selanjutnya Allahus Somad, kita itu semakin tua seharusnya semakin full anggenipun purun gumantung teng Allah mboten teng lintunipun. Pramila untuk menghadapi itu semuanya setelah perenungan yang luar biasa niki ojo lali sirine, ojo lali kholwate, lebih banyak tafakur, lebih banyak zikir. Nih cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.